Selalu gunakan grup ketika membuat suatu objek di SketchUp. Selain akan permudah dalam penyeleksian objek, juga akan permudah modifikasi objek nantinya. Misalkan kita buat sebuah kubus, sebuah balok maksud saya. Misalkan seperti ini. Kita akan coba bikin menggunakan follow me tool. Satu objek ini kalau misalkan tidak kita jadikan sebuah grup, maka ketika kita akan melakukan modifikasi saat sudah banyak objek-objek lain, misalkan ini saya coba perbanyak ya. Setelah diseleksi, saya akan pilih tool move, kemudian saya akan pencet Ctrl di keyboard hingga muncul tanda plus di kursor, kemudian saya klik dan saya pindahkan ke atas kembali. Nah, ketika saya pilih select tool dan saya unselect, saya akan mengalami kesulitan ketika ingin menseleksi satu bagian balok saja. Misalkan ini saya akan seleksi lagi. Yang akan ikut terseleksi adalah balok di bagian bawahnya juga. Jadi misalkan saya akan menseleksi bagian atas saja akan agak sedikit ribet ya, karena kita harus menseleksi satu persatu dari bagian-bagiannya. Selain itu, ketika kita akan memindahkannya kembali, maka akan merusak bagian di bawahnya. Contoh, tuh. Bagian balok yang sebelah bawah akan rusak ya bentuknya ya. Tuh, itu adalah kekurangan kalau kita tidak menggrupkan terlebih dahulu objek yang sudah oke. Gitu. Jadi misalkan kita ulangi dari bagian awal tadi, jika misalkan masih ada satu objek dan kita anggap objek itu nantinya merupakan objek yang final atau objek dasar dari objek lain, sebaiknya kita grupkan saja. Cara menggrupkannya gampang ya, tinggal kita select bagian-bagian dari objek yang akan digrupkan, kemudian diklik kanan dan kita pilih make group. Nah, setelah kita lakukan make group ini, dia akan selalu terseleksi langsung dalam bagian satu grup ya. Kalau misalkan kita lakukan pengkopian lagi, misalkan kita pilih move tool, kemudian kita pencet Ctrl, kita copy, duplikasi, misalkan kita pindah ke sebelah sini. Nah, ketika kita akan men-select, akan mudah mana bagian yang akan kita select, mana objek yang akan kita select dari grup atas maupun grup bawah. Kemudian ketika kita akan memindahkan atau modifikasi juga akan lebih mudah ya, tidak merusak objek-objek yang lain. Misalkan yang ini kita akan pindahkan, tidak akan merusak bagian objek yang atasnya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita select yang bagian atas kemudian kita pindahkan, juga tidak akan merusak bagian bawahnya. Gitu. Oke, kalau misalkan kita akan memodifikasi yang bagian atas, yang grup atas juga sama, tidak akan merusak yang di bagian bawahnya. Oke, misalkan kita rubah, nah, bagian bawah tidak akan mengalami perubahan atau tidak akan rusak. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah komponen. Jadi misalkan ini kan bentuknya adalah grup ya. Jadi ini grup 1, grup 2. Kita bisa lihat juga di bagian outliner ini, bagian sebelah kanan ini ada outliner, ada grup 1, grup 2. Kita juga bisa seleksi dari sebelah sini. Nah, kita bisa jadikan grup ini sebagai komponen. Perbedaan antara grup dan komponen, kalau misalkan grup kita rubah satu, tidak akan merubah yang lain. Tetapi kalau misalkan kita buat komponen, dengan merubah satu komponen, maka komponen lain yang sudah kita duplikasi juga akan ikut berubah. Mungkin kita praktekkan saja ya. Ini misalkan grup 1 dan ini grup 2. Misalkan yang grup 2 ini akan kita jadikan sebuah komponen. Cara merubahnya dengan klik kanan, kemudian pilih make komponen. Oke, kita beri nama definisi nama komponennya. Misalkan di sini kita bikin balok 1. Kita create. Nah, maka di sebelah kanan ini akan muncul icon dengan bentuk yang berbeda dari grup. Nah, ini namanya balok 1 sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Kemudian grup 1 yang di bagian bawah tadi. Nah, misalkan di bagian balok 1 ini kita duplikasi ya. Kita duplikasi lagi, kita pilih tool move, kemudian kita pindahkan. Kita pencet Ctrl, kemudian kita pindahkan lagi. Oke, jadi kira-kira membuat seakan-akan kayak tangga begini ya.
di anak tangga kedua dan anak tangga ketiga ini merupakan satu komponen yang sama. Jadi apa yang kita lakukan perubahan terhadap salah satu diantaranya akan merubah yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita rubah yang di sini, maka balok yang di sini juga akan berubah. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita merubah balok yang ini, maka balok yang ini pun akan berubah. Jadi sebagai contoh, misalkan komponennya kita edit dengan klik kanan, kemudian di sini kita pilih edit komponen. Kemudian misalkan komponen ini saya beri garis lagi, kita potong di atasnya. Nah, maka yang di bawah juga akan ikut berubah. Kemudian misalkan dari garis ini akan kita pindahkan, akan kita move jadi membuat bentuk yang berbeda, misalkan ke atas. Nah, maka yang bawah pun juga akan ikut berubah. Itu adalah komponen ya. Jadi komponen yang ini dengan yang ini adalah komponen yang sama. Kalau misalkan kita duplikasi, kemudian kita rubah salah satunya, maka yang lain akan ikut berubah. Tapi kalau misalkan salah satunya kita delete secara utuh, tidak akan merubah yang lainnya gitu. Mungkin yang akan berubah adalah kalau misalkan kita delete-nya dari dalam komponennya. Jadi misalkan kita edit komponen, kemudian kita delete di sini, kita select, kemudian kita pencet delete, tentunya akan merubah komponen yang lain. Itu adalah komponen. Sedangkan kalau grup tidak ya. Misalkan di sini grupnya kita duplikasi seperti tadi. Di sini saya sudah seleksi, terus saya pencet kontrol, kemudian saya pindahkan. Oke, kemudian misalkan salah satu grup ini akan saya modifikasi, akan saya edit grup. Jadi di sini diklik kanan, edit grup. Mirip seperti yang di komponen ya. Kalau kita klik kanan di sini edit komponen, kalau di sini kita seleksi, kemudian kita pilih edit grup. Misalkan kita rubah di sini seperti tadi, kita buat garis di tengah, maka yang terjadi adalah hanya pada grup ini saja yang dia akan terpotong jadi dua gitu. Kalau misalkan kita select terus kemudian kita naikkan lagi di bagian atasnya, grup yang tadi merupakan duplikasi dari sini, duplikasi sebelumnya tidak akan ikut berubah. Itu kira-kira perbedaan antara grup dan komponen. Lalu bagaimana jika kita akan membuat komponen yang merupakan modifikasi dari komponen sebelumnya? Kalau kita langsung rubah di komponen yang ini kan akan merubah semuanya. Jadi caranya adalah kita membuat sebuah komponen baru. Komponen yang lama ini, salah satunya kita klik kanan, kemudian kita klik make unique. Make unique ini akan membuat komponen baru berdasarkan dari komponen yang lama, tetapi nanti akan menjadi komponen yang berbeda. Oke, kita coba untuk merubah komponen kedua ini ya, yang di balok 1, 1. Jadi kita bisa merubah dengan klik kanan, kemudian edit komponen. Nah, di sini akan terlihat bahwa yang sedang aktif adalah komponen balok 1, 1. Kemudian kita klik tool push pull, kita tarik sampai ke depan, kita klik oke. Komponen balok 1, 1 di sini sudah berubah bentuknya. Kita sudah punya dua komponen balok 1 dan komponen balok 1, 1. Kita rename, misalkan kita rubah nama balok 1, 1 menjadi balok 2. Sini kita buka bagian entity info di default tray-nya. Kemudian definition, kita rubah dari balok 1, 1 menjadi balok 2. Kita klik di tempat lain, maka di sini akan berubah. Ada komponen balok 1, ada komponen balok 2. Kalau kita coba duplikasi balok 2, kita klik move tool, kemudian kita pencet kontrol, kita copy ke sebelahnya, kita klik. Oke, di sini kita lihat ada balok 2 sebanyak 2 ya. Kalau kita lihat di outliner, misalkan di balok 2 ini kita akan rubah. Maka kita klik edit komponen, kemudian kita push pull. Nah, di sini akan merubah di bagian komponen lainnya yang sama-sama bernama atau berasal dari komponen balok 2. Kita pencet kontrol lagi, kemudian kita pindahkan misalkan ke sini. Oke. Nah, jadi di sini adalah komponen balok 1, ini juga komponen balok 1, ini komponen balok 2, dan ini komponen balok 2.
apapun yang kita rubah di komponen balok 1 akan merubah di komponen balok 1 yang lain. Dan begitu pula apa yang kita rubah di komponen balok 2 akan merubah objek di komponen balok 2 yang lainnya.